Halo teman-teman trader investor, selamat datang di cuan saham di Asset Teknikal dan Fundamental Harian. Seperti biasa, hari ini hari Selasa, hari yang cukup PHP, sempat menguat lagi, tapi akhirnya melemah dan juga sudah lower low. Dan seperti biasa, nanti kita akan mengenai IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa aja tinggal klik link sosial base deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tip, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan kritik atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman masih akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus cuan-cuan saham dengan cara like, comment, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya, karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Sebelum kita masuk ke analisa, seperti biasa, berhubung ini masih dalam masa pendaftaran, buat teman-teman yang pengen gabung grup Telegram cuan-cuan saham untuk bulan Desember 2022, bulan terakhir di tahun 2022, bisa silakan cek video pendaftaran yang ini. Jadi teman-teman bisa buka YouTube cuan-cuan saham, lalu klik video yang pendaftaran grup Telegram cuan-cuan saham Desember 2022. Teman-teman tinggal simak infonya yang ada di video ini, lalu mendaftar melalui link yang ada di deskripsi. Kalau misalkan ada pertanyaan, bisa hubungi melalui DM Instagram @cuan-cuan-saham. Pendaftaran akan dibuka sampai besok Minggu 27 November 2022 dan efektif berjalan 1 Desember 2022. Jadi buat teman-teman yang pengen bergabung, silahkan buka YouTube cuan-cuan saham, lalu klik video yang pendaftaran grup Telegram cuan-cuan saham Desember 2022. Simak infonya, lalu klik link yang ada di deskripsi untuk mendaftar. Semua info sudah ada di video ini. Langsung aja kita akan masuk ke transaksi seperti biasa sebelum kita masuk ke analisa. Yang mana kemarin, hari ini transaksinya 11,015 triliun dengan pergerakan asing hari ini net buy dengan jumlah yang cukup besar, total 433 miliar. Dominan di pasar reguler 532 miliar, sedangkan di pasar nego ada net sell 99 miliar. Kita langsung masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu. Yang pertama ada BBCA 226,2 miliar, Pegas 128,4 miliar, ITMG 125,8 miliar, Bank Mandiri 89,7 miliar, BBRI 70,4 miliar, BBNI 41,7 miliar, MDK 33 miliar, Avia 10 miliar, Unitracker 8,2 miliar, Gudang Garam 7 miliar, INDF 3,4 miliar, Mitratel 2,6 miliar, SMGR 2,2 miliar, dan Bukalapak 1,9 miliar. Kita masuk ke saham-saham yang dijual asing, ada Telkom 63,2 miliar, Astra 37,8 miliar, Tepik 24,5 miliar, Tower 12,9 miliar, KLPF 10,7 miliar, Esadware 10 miliar, Mika 7,5 miliar, Unilever 6,9 miliar, Indi 6,8 miliar, MTEK 6,2 miliar, PTPS 5,5 miliar, ABM 4,5 miliar, INKP 3,5 miliar, dan Akra 3,1 miliar. Langsung saja kita masuk ke analisa teknikalnya IHSG yang sebenarnya masih tidak terlalu jauh berbeda dari kemarin sebelumnya. Yang jelas saat ini IHSG masih dalam posisi sideways. Sudah sejak bulan Oktober akhir ya, bentar lagi 1 bulan ini IHSG sideways dan memang masih belum kemana-mana. Dan ya, maka dari itu update-nya juga masih belum terlalu banyak kalau dari view menengahnya. Sedangkan kalau dari view kecil, ya sudah valid, IHSG sudah lower low. Kemarin low-nya di 7.050, sedangkan low hari ini ada di 7.030, artinya sudah lower low. Nah, sebelum menuju ke support sideways-nya di 6960, ada support minor dulu di area 7.010 sampai 7.000. Di situ adalah area support minor dari IHSG. Maka dari itu dilihat dari posisi sekarang 7.030, saya rasa besok besar potensinya untuk menguji 7.000. Bisa perhatikan di sana apakah jebol atau rebound. Kalau misalkan ada rebound, ada potensi untuk uji resist lagi. Tapi kalau misalkan dia jebol dari 7.000, next support atau last support sideways-nya ada di 6970 sampai 6960. Di sana ada support krusial karena itu adalah support sideways IHSG. Yang jelas saat ini masih dalam proses penentuan arah, memang masih belum menarik, cocok buat tektokan aja. Dan IHSG bakal menarik signifikan pergerakannya lagi ketika dia break 7.130 atau 6960.
gitu. Jadi selama belum break ini biasakan aja, nikmati aja sideways-nya. Ketika kena atas dan gagal breakout, saatnya dia turun. Ketika kena bawah dan gagal breakdown, saatnya reject ke atas dan seterusnya. Sampai kapan Mas? Sampai market menentukan arah. Ini definisi dari mengkonfirmasi adalah biarkan market yang menentukan arahnya dia. Ini adalah konsolidasi. Ketika dia break atas itu valid, breakout. Ketika jebol bawah, dia breakdown, bakalan retracement dulu. Bakal kita update untuk pergerakan signifikannya ketika sudah break atas, kalau nggak jebol bawah. Yang jelas sekarang kita masih belum beda dari pembahasan 1 bulan lalu. Perhatikan resisten dan supportnya di area tadi dan support minor di Rp7.000. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko. Singkat aja karena update-nya belum banyak. Kita masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu. Kebetulan saya hari ini pengen bahas BBCA karena tadi saya cek cukup menarik kalau kita lihat. Oke, hari ini BBCA naik 2,01%, angka yang cukup signifikan untuk sebuah market cap terbesar di Indonesia, dengan candle yang sebenarnya tidak terlalu solid, tapi volumenya cukup membesar. Dilihat dari pergerakannya, di mana volume besar, tapi pergerakannya cenderung doji, maka ada potensi adalah terjadi akumulasi, dan dia dikonfirmasi dengan broker summary hari ini. Terakhir saya bahas BBCA kalau nggak salah di sini ya, dan saya bilang selama dia tidak jebol 8550 masih oke, dan ternyata dia rebound dari 8550 dan kembali menguat ke arah 8.900. Bisa kita lihat ini BBCA mirip sama sideways-nya IHSG ya. Bedanya kalau IHSG 7.100 sampai 6.960, sedangkan kalau BBCA itu di 8.900 sampai 8.550. Tuh, kenapa kok mirip Mas ya? Karena dia memang betanya mendekati 1, saham yang korelasinya kuat, big cap tinggi, dan free float-nya juga besar. Nah, PR sekarang dari BBCA adalah breakout high, yaitu area 9.000, dan kalau sampai dia berhasil breakout dari 9.000, penguatannya bakalan menarik. Untuk target jangka pendeknya dia bisa ke sini dulu, sekitar 9175 sampai 9300, sedangkan target besarnya masih di area sekitar 10.000 untuk ke swing high-nya. Ini kan dia pergerakan kecil di pergerakan besar ya. Swing high, swing low, swing high, swing low. Nah, ini dia baru mau swing high. Target sekitar 10.000 sekian. Divalidasi dengan continuation flag yang targetnya pun juga ke arah swing high-nya. Nah, kira-kira seperti ini. Set. Itu sekitar 10.450. Nah, untuk support sekarang BBCA sudah saya rasa valid di 8550, dan selama tidak jebol 8550 masih oke. Bahkan dia turun sampai 8100 pun juga BBCA ini masih oke. Yang jelek kalau dia jebol 8100. Jadi perhatikan support-support itu. Kalau berhasil break 9000, saya rasa bakalan ringan jalannya BBCA ini. Dilihat dalamnya, ini yang saya rasa menarik hari ini, walaupun candlenya doji kurang kuat penentuan arahnya, tapi dia sudah berhasil breakout dari koreksinya atau higher low, lower high lower low-nya, dan sudah closing di atas disertai dengan peak akumulasi hari ini. Flow bagus, TA bagus, fundamental bagus, gak ada masalah sama sekali. Yang penting tinggal batasi resiko, gunakan area-area support tadi. Untuk BBCA, lanjut coba kita cek Pegas yang hari ini ada spread juga naik 4 sekian persen. Oke. Hari ini Pegas naik 4,44% dengan candle yang solid dan volume yang besar. Dan saya rasa kalau kita lihat dari bentuknya, Pegas lebih memilih arah yang atas. Ini kalau saya sambungin ini dari yang paling banyak kena, tapi kalau kita toleransi sampai shadow, sebenarnya bisa sampai ke sini juga, dan ini juga masih banyak. Trendline ini cukup di-respect sama si Pegas. Terakhir, Pegas itu dia retracement setelah gagal breakout dari 2000. Dia kena 2000 turun dulu, kena 2000 lagi turun dulu. Cuman memang yang agak serem adalah penurunan yang kedua ini disertai dengan bearish divergence. Tapi satu hal kalau kita lihat, Pegas ini masih bertahan pada uptrend line minornya. Kalau bigger uptrend line-nya kan yang garis warna hijau, ini uptrend yang paling luar. Sedangkan kalau kita lihat Pegas saat ini berada pada sebuah uptrend channel yang lebih kecil. Slope-nya lebih kuat dan pergerakannya pun juga lebih cepat. Nah, cukup menarik karena Pegas ini berpotensi untuk menguji area resisten lagi, area krusialnya dia, which is di area sekitar Rp2.000. Nah, kalau sampai Pegas berhasil break 2000, kali ini saya rasa bakal bagus banget karena dia berpotensi membentuk pattern yang namanya ascending triangle. Mau dibikin ascending atau misalkan mau dibikin
swing high juga sama aja. Yang jelas kalau break dari 2000, Pegas bakalan higher high seperti itu. Another view, dia bisa inverted head and shoulder juga, di mana shoulder kiri head, lalu ini shoulder kanannya. Yang jelas untuk sekarang gunakan Fibonacci ini sebagai resisten 1880, 1900, 1945, lalu 2000. Kalau break 2000 targetnya 2100 sampai 2150, pas dengan swing high dari si Pegas juga. Kesimpulannya untuk sekarang kalau Pegas berhasil break 2000 itu bakalan cakep banget, dan harusnya sih dia uji 2000 nya saat ini seperti itu. Untuk support sekarang masih di 1835 untuk support saat ini ya, sedangkan support selanjutnya di 1800 sampai 1770. Selama tidak jebol 1770 oke. Dan kalau break 2000 Pegas bakalan higher high. Dilihat dalamnya akumulasi masih sangat ciamik, tambah juga dengan hari ini Mbah Morgan ya, BK masih terus menampung, dan ya dia memang agak galak tuh. Gunakan area-area tadi aja, support kuatnya, dan selalu batasi resiko. Untuk Pegas, ITMG juga menguat. So far view-nya mirip Adaro karena ya sama-sama batu bara. Sudah saya bahas secara komprehensif kemarin, tidak ingin saya bahas dulu. Saya pengen coba cek Avia yang hari ini naik 3,95%. Kalau menurut saya menarik juga ini Avia ini. Buat apa ya? Buat main hold lah. Saham-saham kayak Avia gini. Karena kalau kita tahu juga apa ya, cukup menarik Avia ini. Oke. Hari ini Avia naik 3,95% dengan candle yang cukup solid, ada shadow-nya masih, dan volume yang cukup bagus. Kalau kita lihat juga Avia mau bagi dividen Rp10 ya, hari Selasa, hari ini berarti. Oh enggak, besok. Exit besok. Jum date-nya berarti hari ini. Oh enggak, masih 29 sih, masih minggu depan, sorry. Oke. Terakhir Avia ini dia IPO di harga openingnya sini ya, openingnya di 930, lalu habis itu dia koreksi sampai bottom di 685. Di sini dia berhasil membentuk sebuah double bottom, atau simpelnya kalau kita pakai market structure ya, dia membentuk same low, artinya bukan indikasi saham downtrend ketika dia bottom di 685 2 kali. Setelah itu Avia breakout dari 835, which is itu bagus sekali karena mengkonfirmasi Avia ini sudah menjadi saham uptrend. Low, high, same low, higher high. Ini sudah masuk pada structure uptrend dari Avia. Nah, cuman sayangnya waktu itu dia puncak di 960 dan masih belum gagal breakout all time high. Setelah itu Avia koreksi, dia turun bottomnya di 715, membentuk sebuah downtrend channel. Kira-kira seperti ini. Dan ya, hari ini pun juga masih direspect oleh Avia karena dia masih ada reject yang cukup kuat. Satu hal yang cukup menarik adalah walaupun kecil tapi divergennya sudah terbentuk dari Avia ini. Dan kalau kita lihat pada structure yang lebih besar, karena dia tidak membuat low baru ya, atau tidak membuat same low, atau bahkan membentuk sebuah higher low, maka Avia kondisinya saat ini semi uptrend. Wah, istilah baru tuh, semi uptrend tuh. Tuh, yang jelas dia tidak membuat low baru dan dalam posisi higher low seperti itu. Nah, konfirmasi dari Avia ini adalah ketika dia breakout 800. Kenapa? Karena itu high-nya di sana. Ketika dia break 800, Avia membentuk sebuah higher high dan itu indikasi dari saham uptrend. Untuk targetnya tinggal kita balik aja Fibonacci-nya 960 sampai low-nya kemarin bottom swing low-nya di 715 dan ini adalah beberapa resisten dari Avia. 80382, nah udah kelihatan ya memang. Jadi kalau dia break 800, selain break structure high, dia juga breakout Fibonacci 0,382. Next resistennya 830, 865, 900, 960, dan kalau dia valid swing high, dia bakal menuju ke 1075 sampai 1150. Ini view kalau dia uptrend. Tapi kalau kita lihat melihat higher high-nya di 1150 ya, artinya kan nanti agak tinggi kayak gini. Saya rasa masih belum pas. Jadi mungkin untuk sekarang asumsinya Avia ini adalah saham sideways. Ya, kita toleransi tidak sampai ke shadow bawah seperti itu. Artinya buy structure kalau dia mau melanjutkan sideways-nya, dia berpotensi ke same high-nya, yaitu ke area sini dulu sekitar 955 dengan resisten tadi seperti itu. Nah, untuk support sekarang di mana? Saya rasa masih cukup jauh, supportnya masih di 755 bahkan sampai 740, dan kalau pakai structure ya masih di 715. Selama nggak jebol 715, Avia oke.
dan gunakan resisten tadi untuk target di atas. Dilihat dalamnya auto peak akumulasi, dan ya akumulasi ke belakang pun juga masih bagus Avia ini. Tuh, saya rasa ada potensi ke 960, baru setelah itu dia menentukan arah apakah mau keluar dari sideways atau mau kembali sideways lagi. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko. Itu untuk Avia. Lanjut coba kita cek, kita cari yang ada spread. Saya pengen masuk ke yang dijualin asing dulu. Tadi KLBF perasaan pagi-pagi hijau, ini ujuk-ujuk kok sudah merah. Coba kita bahas deh, karena yang spread yang menarik KLBF untuk yang merah-merah hari ini. Oke, ya. Hari ini KLBF turun, dia turun 4,27% dengan candle yang solid dan volume yang tidak terlalu besar sebenarnya. Ini biasanya indikasi rebalancing kalau candle seperti ini ya. Cuman ya nanti kita cek aja. Oke, hari ini KLBF turun 4,27%, candlenya solid, dan by teori ini sudah bearish engulfing, jadi harusnya besok auto merah. Cuman kalau kita lihat area lainnya, di mana dia adalah saham uptrend, maka dari itu besok pun juga masih ada potensi rebound dari KLBF, karena besok dia kena area uptrend line dari KLBF. Nah, untuk saat ini support dari KLBF-nya ada sekitar 2000, which is itu juga support psikologisnya dia. Baru setelah itu area 1950 sampai 1870. Saya rasa selama tidak jebol yang 1870, KLBF masih oke. Tapi kalau dia jebol yang 1870 ada potensi short term reversal. Dilihat dari indikatornya ada potensi bearish divergence yang cukup kuat kalau sampai dia besok dead cross. Dan ya, saya rasa besar potensinya dia uji 1900 kalau sampai dead cross. Artinya apa? Bisa coba perhatikan 2000, kalau masih dijebol juga next stop ada di sekitar 1930 sampai 1880. Seperti itu. Itu pada view kecilnya. Kalau kita lihat bigger view, saya rasa KLBF ini masih sangat bagus. Dimana pernah kita bahas bigger view-nya juga, KLBF membentuk sebuah continuation pada time frame yang sangat besar nih. Mau bullish penan, mau apapun, yang jelas ini pattern bagus. Kalau pakai dari target konsolnya aja, KLBF ini targetnya sekitar 2600, tapi kalau kita pakai continuation, which is dari bawah ya, wah itu tinggi banget targetnya. Nggak mau lah yang daripada PHP. Itu aja. Yang jelas kesimpulannya untuk bigger view upside dari KLBF ini saya rasa masih oke. Cuman untuk pergerakan kecilnya ada potensi untuk koreksi dulu. Tinggal perhatikan support-support tadi. Dilihat dalamnya terjadi distribusi hari ini, tapi kalau dibandingkan ke belakang masih tidak terlalu signifikan. Aksi taking profit biasa atau rebalancing. TA masih oke, dalamnya juga masih oke, dan tidak ada masalah sama sekali. Yang penting sama, batasi resiko aja. Kita masuk ke yang merah-merah hari ini. Kita coba cek GoTo ARB. Arto kemarin sudah kita bahas ya. SCMA masih gagal breakout. Ya, saya coba cek GoTo lagi aja deh. Yang kemarin mencoba untuk naik, bukan bullish ya, karena belum ada konfirmasi, tapi ini malah ARB lagi. Oke, hari ini GoTo turun 6,67% dengan candle yang solid karena dia ARB dan volume yang besar dan membesar. Terakhir GoTo bottom di area 182, dia sempat rebound naik sampai 224 dan itu sudah sesuai target dari Fibonacci higher high-nya. Nih, target 222 waktu itu saya bahas, dan ya dia sudah kena target lalu terjadi reject yang cukup kuat. Kalau kita cek beritanya, memang GoTo ini kemarin LK-nya kurang bagus. Cuman ya kalau teman-teman pakai price action, technical analysis, saya rasa tidak perlu berita hanya pemanis aja sih kalau teman-teman analisanya pakai price action ya, atau pakai technical analysis. Nah, kalau kita lihat sekarang, GoTo ini sekarang ada uptrend kecil lah dalam downtrendnya setelah di structure sideways-nya. Nah, bingung nggak tuh? Nih, tinggal kita cek time frame-nya aja. Kita main di time frame mana? Kalau kita time frame kecil ini ya, spesifik saya kotakin di sini. Ini dia saya rasa GoTo ini saham uptrend karena dia punya higher low, higher high, higher low, higher high dan seterusnya. Dan bahkan dia masih belum patah dari uptrendnya.
Tuh, tapi kalau kita pakai medium trennya, GoTo ini jelas saham downtrend. Nih ya, tren menengah. Di sini dia downtrend karena dia lower high, lower low, low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, dan seterusnya. Itu indikasi dari saham downtrend. Tapi kalau kita lihat bigger view-nya, total keseluruhannya, GoTo ini sebenarnya saham sideways karena dia same high dan juga same low, seperti itu. Maka dari itu GoTo bakal jelek kalau dia sampai jebol 181. Kenapa? Karena ya dia bigger view-nya sudah tidak sideways lagi, tapi membentuk sebuah downtrend pada time frame yang lebih besar. Tuh, tapi kalau dia breakout dari yang atas, nah baru dia bakalan uptrend untuk si GoTo ini. Nah, untuk pergerakan pendek sekarang gimana Mas? Nah, saya rasa besok dia ada potensi uji support di sekitar 194. Itu ada area dari uptrend line plus juga Fibonacci-nya yang di sini. 194 pas 0,786. Sebenarnya kalau dia besok ada rebound kuat ya dari 194 itu menarik. Kenapa? Karena dia bisa potensi swing high lagi. Tuh, menuju targetnya di 232 kalau bertahan dari 194. Tapi kalau misalkan dia jebol dari 194, maka dari itu next supportnya saya rasa di 186. Dan kalau dia jebol dari 186, last defense-nya 182. Dan itu toleransi terakhir. Kalau sampai dia yang jebol 182, saya rasa lebih baik GoTo tidak di hold dulu. Kenapa? Karena pada structure yang lebih besar dia membentuk downtrend lagi, seperti itu. Jadi intinya untuk sekarang GoTo ini sebenarnya low risk. Yang penting 182 jebol langsung buang. Tangan untuk support tadi 194 dulu terdekat. Kalau jebol baru 186 dan 182. Tuh, dari yang penting sama batasi resiko. Kalau kita lihat juga big review-nya dia sudah breakout pada downtrend yang lebih kuat ya, dan memang sedang mencoba untuk kembali menguat. Dicek dulu aja di area supportnya. Selama ada perlawanan itu harusnya bagus. Kita lihat dalamnya, hari ini terjadi big akumulasi ya, big ya, tambah kemarin juga distribusi yang cukup kuat. Jadi ya kira-kira bentuknya seperti ini. Yang penting sama batasi resiko aja. Untuk GoTo, lanjut coba kita cek, kita masuk ke yang hijau-hijau. Saya pengen coba bahas BRMS deh. Sebenarnya view-nya masih on track ya, cuman gak apa-apa lama tidak kita bahas biar terupdate aja untuk BRMS ini. Siapa tahu teman-teman membutuhkan insight dari BRMS. Nah, hari ini BRMS naik 2,73% dengan candle yang solid dan volume yang cukup besar juga. Terakhir BRMS dia puncak di area 300, lalu reversal menunjukkan lower high dan lower low, dan bottom di area 132. Area tersebut adalah area neckline dari double bottom si BRMS. Sebelumnya di sini resisten, dan ketika dia rebound ada reject yang menandakan itu hal yang cukup bagus. Cuman untuk saat ini BRMS pada structure yang menengah, dia sedang dalam posisi downtrend karena membentuk sebuah lower high dan juga lower low. Itu. Nah, maka dari itu untuk sekarang ya kalau menurut saya BRMS ini masih dalam posisi pullback tuh, atau swing high untuk swing low lagi. Ya, jadi ya jangan FOMO untuk target saat ini. Kalau misalkan BRMS berhasil breakout dari area 193, which is besok bakal dia uji, itu adalah 204 sampai 211. Nah, ini area krusialnya dia. Kenapa? Karena downtrend line-nya ketemu di sini. Fibonacci higher high 200 sampai 211 ditambah dengan downtrend lainnya dia yang baru diuji ketiga. Ini kan diuji satu kali, nah ini baru 2 kali. Biasanya sih yang ketiga baru breakout biasanya, cuman nggak ada yang tahu juga. Artinya apa? Kalau misalkan teman-teman punya barang dan besok BRMS breakout dari 193, ada potensi penguatan sampai 204, bahkan 211. Tapi kalau misalkan dari sana ada reject yang cukup kuat, jangan ragu untuk sell on strength dulu. Karena takutnya ini adalah swing high untuk swing low yang lebih dalam. Seperti itu. Tapi kalau dia berhasil breakout 211 closing dengan candle dan volume yang bagus, next targetnya adalah 246. Seperti itu. Another view, kalau kita pakai view bullish ya, dia bisa bikin ascending triangle. Ini 1, 2, 3. Yang jelas kalau break 193, saya rasa ada penguatan lanjutan untuk si BRMS. Di dalamnya terjadi distribusi, cuman juga sama, masih belum signifikan sama akumulasinya. Tinggal tergantung time frame yang mana sih. Kalau kita pakai time frame kecil, sebenarnya BRMS view-nya kurang bagus. Saya rasa dia ini swing high untuk swing low lagi. Tapi kalau kita pakai bigger view, which is misalnya kita pakai monthly gitu ya, misalkan kayak gini. Nah, ini sebenarnya menarik banget BRMS ini kalau pakai monthly ya, karena dia baru
reject atau retest dari double bottomnya. Seperti itu. Bahkan reboundnya pun juga volumenya bagus di monthly-nya ya. Rebound dengan volume yang lebih besar. Cukup menarik, biarkan dia menentukan arah. Dan jangan lupa selalu batasi resiko. Oke, untuk konten hari ini semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel Cuan Saham dengan cara like, comment, dan subscribe. Karena support Anda itu gratis, tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya dan salam cuan.